Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku dan para pengikut setia channel ini yang dirahmati Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian kitab Nihayatul Zen bab salat. Sambungan episode sebelumnya masih dalam masalah mandi wajib. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Wa in kana yaghtasilu bil iqtiraf minal ma'i, dan jika adalah seseorang itu memandi dengan mencebok daripada air, dengan mencebok, mencebok dengan cinung, mandi dengan mencebok dengan cinung. Fa in kana yaqtarif min ma'in katsir fal amru dahir, maka jika adalah mencebok oleh seorang daripada air yang banyak, maka amru dahir, maka bermula perkara itu jelas. Kalau diceboknya dalam kulah yang sampai 2 kulah, maka itu jelas perkaranya, tidak apa-apa. Kalau kena makna jelas, kalau kena tangan dengan air itu tidak menjadi mustakmal. Wa in kana yaqtarif min ma'in qalil, dan jika adalah seorang itu mencebok oleh seorang daripada air yang sedikit, makna sedikit tidak sampai 2 kullah. Fa in wada'a yadahu fil ma'i, maka jika meletakkan oleh seorang akan tangannya seorang dalam air, ketika mencebok itu tangannya kena air. Biniyati rafa'il hadasi akbar, dengan niat mengangkat hadas besar. Ketika kena air itu dengan niat angkat hadas besar. Irtifa'a hadas yadahu fil ma'i, niscaya terangkatlah oleh hadas tangannya dalam air, maka terangkat hadas besar itu pada tangannya saja. Wasara mustakmalan, dan jadilah air itu mustakmal, dan air yang sedikit tadi yang tidak sampai 2 kulah itu jadi mustakmal. Begitu hukumnya. Ufal mulkhas, maka bermula ringkasannya itu annahu yanwi iqtiraf min hazal ma, sesungguhnya seorang itu meniat oleh seorang akan cebok daripada ini air, liyaksil bihi kharijil ma, supaya membasuh oleh seorang dengannya cebok, dengannya air, dengan ini air di luar bejana. Ringkasannya yang lebih mudah untuk menghindarkan tidak terjadi air itu mustakmal adalah tangan kita ini kita niat sebagai cebok, sebagai cinung. Niat saja tangan saya ini sebagai cinung, begitu niatnya. Lalu ambil air dengan tangan, cebokkan air dengan tangan, lalu basuh di badan atau di mana saja, di luar bejana basuhnya. Nah, wa mahal niat i'tiraf, dan bermula tempat niat i'tiraf ba'da niat raf'il hadas, dan bermula tempat niat cebok itu setelah niat angkat hadas. Nah, jadi dan tempat niat iktiraf itu setelah niat angkat hadas. Wa qabla mumasati yadihi lil ma'i, dan sebelum bersentuhan tangannya bagi air. Jadi tempat niat cebok itu adalah
setelah niat angkat hadas sahaja saya mandi, wajib untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh saya karena Allah Ta'ala. Lalu niat tangan saya ini sebagai cebok ni hati-hati. Begitu niatnya. Dan sebelum bersentuhan tangan dengan air. Begitu. Itu tempat niat cebok. Lakin yakunu mustahdiran liniaten anda mustadi lil ma'i ditasilil muqaranah. Akan tetapi adalah seorang itu menghadirkan oleh seorang bagi dua niat. Niat mengangkat hadas besar dan niat cebok. Anda memasati yadihi lil ma'i, ketika bersentuhan tangannya seorang bagi air. Ditahsil muqaranah, supaya hasil muqaranah. Tapi yang layaknya orang mandi tadi menghadirkan dua niat tadi, niat angkat hadas besar dan niat cebok ketika bersentuhan tangannya dengan air supaya hasil muqaranah. Begitu bersentuhan tangan dengan air, langsung pasang niat dua itu. Pertama niat angkat hadas besar, lalu niat cebok supaya hasil muqaranah, baru ambil air siram di tubuh. Walau gharafa mil ma'i qalil, dan jikalau mencebok oleh seorang dari air yang sedikit, air yang tidak sampai 2 kullah, la biqasdi raf'il hadas, tidak dengan maksud mengangkat hadas. Mencebok dari air sedikit itu tidak maksud angkat hadas. Summa lamma akhraja yaduhu minal ina, kemudian setelah manakala mengeluarkan oleh seorang akan tangannya seorang dari bejana, ghasalaha, niscaya membasuh oleh seorang akan tangannya dengan niat angkat hadas, bil ma'il ladzi akhadahu, dengan air yang telah mengambil oleh ia akannya air. Sara niscaya jadilah hadas itu terangkat daripada tangan. Fala yadurru ghamsuha, maka tidak mudarat oleh menyelamnya tangan dan air sudah demikian. Ketika ambil air tidak maksud mengangkat hadas. Ketika ambil dengan gayung tidak bermaksud mengangkat hadas, tidak berniat mengangkat hadas dari hadas besar dari tangannya atau dari tubuhnya. Ambil saja, lalu kena tangan dengan air. Setelah sampai air keluar bejana, lalu dia basuh tangan atau tubuhnya. Dia pasang niat, dia basuh tangan, kita ambil contoh. Dengan niat mengangkat hadas besar dari tubuhnya. Setelah dia basuh itu, maka hadas terangkat dari tangannya. Dan lalu untuk selanjutnya ketika dia celupkan tangannya dalam air sedikit tadi itu, air itu tidak apa-apa lagi, tidak menjadi musammal lagi. Karena tangannya itu sudah suci. Dan karena jadi air jadi musammal itu adalah dibasuh tangan dan air yang dari basuh tangan itu jatuh dalam air yang sedikit, maka itu berubah menjadi musammal begitu. Kalau ini air tadi jatuh di luar bejana, setelah suci baru dia celup tangan, ini tidak apa-apa air itu. Walau kana fi yadihi ina farik, dan jikalau adalah pada tangan seorang ada bejana kosong, yang tarif bihi, yang mencebok dengannya bejana kosong daripada air sedikit, warisil bima fi kharijina, dan membasuh dengan barang yang ada padanya bejana yang kosong di luar bejana, min ghairi musadi lil ma'i, dengan tidak bersentuh tangannya bagi air. Fala yaduru, tidak bersentuh tangannya dengan air. Ada bejana kosong, gayung kosong misalnya, ambil air, tangan tidak bersentuh dengan air, dia mandi, itu tidak apa-apa. Air dalam air yang sedikit dalam timba itu tidak mudarat, tidak menjadi musammal. Lanjutannya, mas'alatud daqiqah wa daqiqatud daqiqah ta'ti fi iktisal bil i'tiraf aidan. Dan bermula masalah daqiqah dan masalah daqiqatud daqiqah, karena ada dua masalah kemarin, masalah daqiqah dan masalah daqiqatud daqiqah. Ta'ti fi iktisali bi'iktiraf aidan, datang oleh masalah ini pada mandi dengan gayung juga.
Wa masalatun niyatil iktiraf, jadi masalah dakikah dan dakikah datang terjadi juga pada mandi dengan gayung. Wa masalatun niat iktiraf, dan bermula masalah niat cebok itu datang juga pada wudu. Itu datang pada wudu juga. Ada pada wudu. Wudu juga ada niat cebok tangan. Air yang sedikit dalam timba, tidak sampai 2 kullah. Kita tidak ada apapun pada tangannya. Kita niat saja tangan ini sebagai cebok. Lalu setelah niat sebagai cebok, ambil air dengan tangan, berwudu. Itu air itu tidak ada bersama. Asalkan jangan jatuh air dari tempat anggota wudu dalam timba itu ketika kita basuh. Nah, idza kana yatawadda' bil iktiraf min ma'in qalil, apabila adalah seorang itu berwudu oleh seorang dengan cebok dari air yang sedikit. Nah, lakin makhalluha fil wudu, akan tapi tempatnya makhalluhuma, akan tapi tempatnya niat cebok. Nah, pada wudu setelah membasuh wajah. Basuh yang pertama. Nah, niat tempatnya itu adalah setelah basuh wajah. Nah, kita basuh wajah dulu. Basuh yang pertama, in arada iktisar, jika menghendaki ringkas atau basuh pertama saja. Ghasalat salasa, atau basuh yang ketiga. In arada istifa'uha, jika menghendaki akan menyempurnakan 3 kali. Atlaqa, atau mutlak. Nah, tidak niat apapun, basuh 3 langsung. Nadaran ditalabiha syara'an, karena melihat bagi tuntutannya basuh 3 pada agama. Wa qabla ghasli yadayn, sebelum basuh 2 tangan. Intinya tempat niat cebok pada wudu adalah setelah basuh wajah. Pasang niat wudu, basuh wajah, pasang niat wudu, usahakan jangan jatuh air dari wajah ke dalam timba itu, lalu niatkan tangan sebagai cebok. Begitu hukumnya ya, niatkan tangan sebagai cebok, lalu baru boleh ambil air untuk membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh telinga, dan membasuh kaki. Jadi basuh wajah pertama, jangan niat tangan dulu sebagai cebok. Ambil air dengan cara apapun, basuh wajah dulu, pasang niat wudu. Lalu setelah itu baru boleh niat tangan sebagai cebok. Okey. Demikianlah, wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan atau yang belum dipahami, boleh ditanya di kolom komentar di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.